Halo, selamat pagi buat anak didik kami semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa lagi kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita yaitu tentang merancang pementasan pantomim. Nah, untuk itu mari kita persiapkan diri kita, buku catatan, buku paket, pulpen, dan saya harapkan semua sudah sarapan dan juga sudah mandi ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan doa tahun Santo Yosef. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya, bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa bagi kami dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita sebagai berikut. Oke, dalam merancang pementasan pantomim ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu perancangan pementasan pantomim, yang kedua rancangan rias, ketiga rancangan kostum, keempat rancangan properti, dan yang kelima rancangan musik. Nah, yang pertama yaitu perancangan pementasan pantomim. Untuk menghasilkan pertunjukan pantomim yang menarik, kamu harus mencari tema-tema yang unik. Tema adalah ide cerita. Tema bisa kamu dapatkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak tema yang menarik untuk ditampilkan berupa gerak-gerak pantomim seperti kerja bakti, beres-beres rumah, berwisata, main bola, bermain dengan binatang peliharaan, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu rancangan rias. Penggunaan rias pada pantomim memang cukup khas, yaitu menggunakan bedak putih yang menutupi seluruh wajah dengan tambahan garis-garis hitam dari sifat alis untuk menegaskan di bagian mata, bibir, dan hidung. Kamu juga bisa menambahkan penggunaan alat rias lain, contohnya lipstik, pemerah pipi, dan pensil alis. Nah, yang selanjutnya yaitu rancangan kostum. Kostum yang biasanya digunakan oleh pemain pantomim biasanya sangat sederhana, berupa kaos dan celana yang ketat dengan tubuh. Tujuan menggunakan kostum seperti ini supaya kelenturan dan bentuk-bentuk gerak ini ditampilkan lebih jelas. Nah, yang selanjutnya yaitu rancangan musik. Musik berfungsi sebagai penguat adegan dan gerak pantomim, juga membuat untuk mewujudkan suasana yang ingin ditampilkan, misalnya kemeriahan, kesedihan, suasana hutan, kota, maupun jalan raya. Oke, yang selanjutnya yaitu rancangan properti. Buat rancangan peralatan yang dibutuhkan di atas panggung dan latar belakang panggung secara efektif dan efisien, artinya properti dan setting yang dibuat sesuai dengan tuntutan pertunjukan serta fungsinya yang jelas, tidak kurang ataupun tidak melebihi, dan tentunya harus membuat nyaman para pemain dan menarik bagi penonton. Dan yang selanjutnya yaitu kita masuk ke pementasan pantomim itu sendiri. Setiap pementasan mempunyai kesan dan karakter yang berbeda. Hal ini ditentukan oleh seberapa berhasil kita mewujudkan pementasan yang telah kita rancang dan mempersiapkan dengan waktu yang cukup panjang dan pengorbanan yang telah kita berikan, baik itu dari waktu maupun biaya. Maka sebaiknya pementasan yang dirancang dapat terlaksana dengan sukses. Kesuksesan ditentukan oleh ketekunan dan keseriusan kalian dalam proses mempersiapkan pementasannya. Nah, yang selanjutnya yaitu persiapan seluruh panitia penyelenggara. Nah, kepanitiaan yang telah disusun sebaiknya melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan tugas pada bidang kerja masing-masing. Jangan sampai ada yang tidak sesuai. Rasa tanggung jawab dan rasa memiliki pada produksi pementasan yang akan dipentaskan harus terus ditanamkan dalam pribadi semua kepanitiaan. Semua panitia mempunyai satu tujuan, yaitu mensukseskan pementasan pantomim. Yang selanjutnya yaitu pemanggungan. Pemanggungan merupakan sebuah proses akhir dari persiapan perancangan dan latihan panjang yang telah dilalui. Hal penting dalam proses pemanggungan diantaranya menyiapkan panggung dengan baik agar proses pementasan berjalan dengan baik. Pemanggungan berurusan juga dengan hal-hal yang bersifat teknik, seperti teknik pemasangan setting,
teknik penggunaan alat-alat properti, teknik sound system, dan teknik penataan lampu. Oke, yang selanjutnya adalah publikasi. Publikasi merupakan penyebaran informasi dan berita tentang pementasan. Banyak cara untuk mempublikasikan pementasan, diantaranya publikasi yang dilakukan dengan mulut ke mulut. Nah, publikasi yang umum yang bisa menjangkau kalangan yang lebih luas dilakukan melalui media massa, koran, majalah, radio, dan televisi. Media poster, baliho, pamflet, dan spanduk bisa juga digunakan sebagai untuk publikasi. Dan yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Karya pantomim termasuk jenis karya seni pertunjukan. Karakteristik seni pertunjukan adalah terikat oleh ruang dan waktu. Artinya karya pertunjukan juga tidak abadi, hanya bisa dinikmati saat pertunjukan sedang berlangsung. Nah, oleh karena itu sebagian cara supaya bisa abadi pertunjukan harus didokumentasikan, meskipun cerita rasanya tidak sama seperti saat pementasan berlangsung. Nah, tujuan lain dari dokumentasi yaitu agar setiap orang dapat mengevaluasi kembali untuk menonton kembali kesalahan-kesalahan apa dan hal baik apa yang harus dicontoh kembali dari pementasan tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pementasan pantomim. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memahami dan mengoreksi proses yang telah dilakukan, apa yang telah dirancang kemudian menjadi pementasan. Pada saat evaluasi kalian dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dari rancangan pementasan yang telah kalian buat. Perlu keterbukaan dan mau saling menerima kritik dari antara semua pendukung pementasan. Hal ini sangat baik untuk melaksanakan pementasan selanjutnya sehingga kalian dapat belajar dari kegagalan dan melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai supaya lebih sukses. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini tentang pementasan pantomim. Nah, yang menjadi tugasnya yaitu mencatat materi daring ke dalam buku catatan. Mohon dicatat dengan rapi dan lengkap. Dan PR-nya kerjakan bagian evaluasi halaman 215 nomor 1 sampai 5 dibuat di double folio. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dan salam seni budaya.